Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan membaca kitab tafsir Ustaz Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Wajiz, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yang akan kita mulai pada ayat yang ke-106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami hapus satu ayat atau kami lupakan akan ayat itu, melainkan kami datangkan yang lebih baik darinya atau sama baiknya. Tidakkah kau yakin bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tafsirnya, ma nubaddilu aw nughayyiru hukma ayatin, tidaklah kami gantikan atau kami ubah hukum yang terkandung pada satu ayat. Aw namhuha ni khata' fi ittiba'ah, karena mestinya setelah ha itu ada waw. Aw namhuha, atau kami hapuskan ia minaz zakirati, dari ingatan, fatansaha, sehingga engkau lupa akan ayat itu, hatta la tuqra'a, sehingga tak bisa lagi dibaca. Tidaklah tindakan kami mengganti atau mengubah atau menghapuskannya dari memori engkau, wahai Muhammad, illa atainaha bima huwa anfa'u linnasi min ajilan aw ajilan, kecuali kami datangkan ayat lain yang itu lebih bermanfaat bagi manusia sekarang ataupun nanti. Aw bimasilin, sekarang ni di dunia ataupun ajilan nanti di akhirat, ayat itu bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang di dunia atau kehidupan kita di akhirat, wahai manusia. Aw bimasilin laha fi naf'i, atau manfaatnya sama saja. Kita nanti mau lihat hikmah. Kalau sama saja, apalah hikmah yang kita dapat dari nasakh itu? Ya, sawa'un akana nasikhu akhaffa minal mansukhi aw mislahu aw ashadda minhu aw wa athqala wa huwa zu sawabin aksara. Sama ada pengganti dari yang dihapuskan itu, hukum yang terkandung di dalamnya lebih ringan dari yang digantikan, atau sama, atau malah lebih berat. Wahwa, sementara ia zu sawabin aksara, mengandung pahala yang lebih banyak. Jadi secara hukum dia boleh jadi lebih berat, tetapi kandungan pahalanya lebih banyak. Sama saja. Apakah yang menggantikan itu lebih ringan atau sama atau lebih berat, dengan konsekuensi pahala yang lebih banyak untuk kalian, itu sama saja. Itu dalam kuasa Allah Ta'ala. Alam ta'lam ayuhan nabi annallaha ala kulli syai'in, annallaha qadir. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi kita tak urus penggantian itu, tetapi hikmahnya adalah Allah mengajari kita, membimbing kita bahawa Allah Maha berkuasa. Jadi satu pada aspek tauhid. Kedua, wa minhu, dan di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu naskhul ahkami, menghapus hukum-hukum tahqiqan lil maslahatil ibadi, untuk mewujudkan kebagusan bagi manusia. Ini hikmah yang kedua. Jadi hikmah yang kedua ini
Justru sebenarnya Allah menegaskan kasih-Nya kepada kita, sehingga ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada kita semuanya dari maslahatil ibadi, untuk kebagusan manusia. Jadi setidaknya dari ayat ini ada dua hikmah yang kita dapati. Satu, menegaskan kembali tauhid kepada Allah, Allah Maha Kuasa. Yang kedua adalah memberikan kebagusan bagi kita, kebaikan bagi kita sebagai manusia dalam kaitannya dengan penghapusan hukum yang terkandung di dalam ayat Allah itu. Sebab turunnya ayat ini disebutkan, mari kita lihat. Annal musyrikina hina masami'u bin naskhi, orang musyrik ketika mereka mendengar tentang penghapusan hukum ini, qalu, mereka bereaksi dan berkomentar, ma fi hadzal qur'ani illa kalamu Muhammadin. Al-Quran ini tak lain adalah perkataan Muhammad saja. Yaquluhu min tilqa'i nafsihi. Dia mengungkapkannya, mengatakannya, menyampaikannya, menyatakannya semata-mata min tilqa'i nafsihi. Dah berupa inisiatif dirinya sendiri. Wa kalamun yunaqidu ba'du ba'dan. Al-Quran itu adalah ungkapan-ungkapan yang kontradiktif sebahagian akan sebahagiannya. Ini adalah tuduhan mereka. Fanazalatil ayatu wa ayatun nahli, turunlah ayat ini. Al-Baqarah 106 dan An-Nahl surat 16 ayat 101 yang membantah tuduhan orang-orang musyrikin itu. Di ayat ke-107 semakin menegaskan kita akan kuasa Allah Ta'ala. Bukan hanya soal mengganti ayat demi ayat, yang itu adalah prerogatif Allah Ta'ala, tetapi alam ta'lam, tidak yakinkah engkau Allah Ta'ala itu lahu mulku samawati wal ard, miliknya lah kekuasaan, kerajaan langit bumi. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, tidak ada penolong kalian, waliyin wala nasir, tidak ada penolong kalian, tidak ada kekasih kalian, wali, ya, wali pelindung kalian, nasir penolong kalian selain Allah Ta'ala. Ingat ya, tadi kita sebut engkau bukan berarti Rasulullah ragu, tetapi karena memang khitab ayat ini, dialog ayat ini, tentu Allah dengan Rasulullah sampaikan kepada kita. Di ayat 107, alam ta'lam ayuhan nabi anna Allah malikus samawati wal ard. Tidakkah kau yakin, wahai Nabi? Tak mungkin Rasulullah tak yakin. Ya, ini sebetulnya sindiran bagi kita, bukan bagi Rasulullah. Hanya memang mitra dialog itu adalah Rasulullah. Tidakkah kau yakin, wahai Nabi, Allah lah Malik, pemilik langit bumi, al-mutasarrifu fihima, yang bertindak di langit bumi itu bil ijadi wal i'dami, mengadakan, meniadakan, wa nufudil amri, dan mengeksekusi segala urusan, bimuqtada maslih ibadi, dengan bimuqtada maslih ibadi, dengan kesesuaian terhadap kebagusan bagi manusia. Jadi apa yang Allah lakukan itu sesuai dengan kebagusan manusia. Allahi yatawalla umurakum wa yansurukum a'daikum. Tidak ada selain Allah, wahai manusia, yang yatawalla, menguasai urusan kalian, wa yansurukum, menolong kalian menghadapi musuh kalian. Tidak ada selain Allah. Nah, ayat ini turun supaya kita jangan salah faham. Ayat ini turun terkait dengan reaksi orang Quraisy. Ya, reaksi orang Quraisy atas dakwah Rasulullah menjelaskan Allah Maha Kuasa. Lantas mereka mengatakan, ya Muhammad, ij'al lana as-safa dhahaban, jadikanlah bukit Safa itu menjadi emas. Wa wasi' lana arda Makkah, luaskan areal kota Makkah ini. Wa fajr anhar khilalaha tafjir, alirkan di sela-sela kota Makkah itu sungai-sungai. Kalau kau lakukan itu, nu'min bik, kami mengimani engkau. Jadi dakwah Rasulullah direspon mereka, kemudian respon mereka di counter lagi oleh ayat ini. Fa anzala ta'ala hadhihi ayat. Allah Ta'ala turunkan ayat ini.
Tak yakin rupanya kalian. Allah yang meniadakan sesuatu, melaksanakan, mewujudkan, merealisasikan apapun yang Allah inginkan. Tak yakin kalian. Ya. Jadi respon mereka terhadap dakwah Rasulullah yang berbentuk keraguan itu atau penolakan itu bahkan dikonter oleh ayat ini. Wa qala al-mufassiruna, ahli tafsir mengatakan nazalat raddan 'ala al-yahudi wal musyrikin al-mutalibina bihadhil matalib haula. Ayat ini terkait sebagai penolakan terhadap Yahudi dan orang-orang musyrik yang menuntut tuntutan tadi di atas. Apa yang disampaikan oleh mufassir ini, oleh kalangan ahli tafsir ini, menurut Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, wahwal aula. Ini lebih pas, lebih cocok. Ayat yang ke-108, wadda katsirum min ahli kitab dan seterusnya. Orang-orang ahli kitab ingin mengembalikan kalian menjadi kafir kembali setelah kalian beriman. Mengapa? Hasadan, karena mereka dengki. Min indi anfusihim, yang dengki itu tentu berasal dari diri mereka sendiri. Ba'da ma tabayyana al-haqq, setelah jelas kebenaran itu. Atas tindakan mereka itu fa'fu wasfahu, maafkan, abaikan mereka sampai nanti Allah mendatangkan ketentuannya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Itu ayat yang salah, kita kelewatan, ya. Ayat yang ke-108, am turiduna, ya. Apakah kalian ingin am turiduna an tas'alu rasulukum kama su'ila Musa min qabl? Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kan sebagaimana Musa dulu sebelumnya pernah ditanya? Jangan main-main. Wa may yatabadal kufra bil iman, siapa saja yang menggantikan kekufuran dengan iman, faqad dhalla sawa as-sabil. Sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Itu di ayat yang ke-108. Kita lihat ya, ayat 108. Bal, ya. Bal aturiduna su'al rasulikum Muhammadin as'ilatan ta'jiziyatan kal ityani bil malaikati kabilan. Apakah kalian ingin bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW satu pertanyaan yang sifatnya melemahkan Rasulullah, seperti mendatangkan Allah Ta'ala malaikat kabilan di depan kalian, mislama su'ila Musa min qablu, seperti pertanyaan telah diajukan kepada Musa sebelum Rasulullah Muhammad SAW, an yuriyahumullahu jahratan, agar Nabi Musa memperlihatkan Allah terang-terangan di depan mata kepala mereka. Kalau itu kalian lakukan, fatadillu kama dhallu, kalian pasti sesat sebagaimana orang dulu sesat. Wa may yatabadal kufra bil iman faqad dhalla sawa sabil. Wa man yufaddil kufra al iman, siapa yang lebih mengutamakan kekufuran di atas iman, faqad hada 'anit tariqil mustaqim, sungguh dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Maksudnya tariqu taatillah, jalan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Allah sudah katakan bahwa kekufuran itu salah, imanlah yang benar, ikuti saja itu, ya. Ini bukan sekedar bertanya, tetapi meleceh, ya. Imam Al-Fawari mengeluarkan hadis dari Mujahid. Qala, kata Mujahid, kata Mujahid, sa'alat Quraisyun Muhammadan. Orang Quraisy pernah meminta Rasulullah agar Rasulullah mengubah bukit Safa menjadi emas. Qala na'am. Rasulullah menantang balik, oke. Wa huwa lakum kal maidatil bani Israil. Itu akan menjadi hidangan bagi kalian seperti Bani Israil. Syaratnya in kafartum, kafir kalian dulu. Jadi ada masa seperti ini. Fa aba wa raja'u. Mereka pun tak maulah.
Oh, kalau kafir lagi tak mau. Roja'u, mereka rujuk, mereka kembali, tak ingin bertanya seperti itu. Panazalatil ayat, turunlah ayat ini menegaskan kepada mereka, sesat kalian nanti bila kalian seperti itu. Kata Allah Ta'ala, dhalla sawa as-sabil. Perhatikan ya di ujung. Faqad dhalla sawa as-sabil. Mereka penerus. Oh, tak mau kami, tak mau. Lihat ayat yang saya baca tadi, yang ke-109. Mari kita perhatikan ayat yang ke-109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Tamanna wa habbal katsirun minal yahudi law yarji'unakum lil kufri. Kebanyakan mayoritas orang penganut agama Yahudi masa Rasulullah itu menginginkan, mereka ingin mengembalikan kalian kepada kufur. Mengapa? Hasadan minhum, iri mereka terhadap taufik Allah, petunjuk Allah kepada kalian. Min ba'di tabayyunihimul haqqa, setelah tabayyun, klarifikasi mereka, ternyata apa yang disampaikan Rasulullah itu semua benar, bahkan diri Rasulullah itu benar. Anna Muhammad dan Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah, mereka tabayyun, Rasulullah mengaku diri sebagai Rasul, penjelasan begini. Mereka mencari keterangan itu tabayyun dengan cara mereka. Nyata sudah Rasulullah itu adalah Rasulullah, mereka bukan malah beriman, lantas mereka timbul rasa ingin agar kalian kembali kepada kufur. Sebab apa? Iri. Fatajawazu an sayiatihim, abaikan keburukan mereka, wasfahu, biarkan, amma badar minhum min adawatin, permusuhan yang mereka tampakkan, biarkan. Di ayat itu ada fa'af wasfahu, maaf dan maaf. Sebetulnya maaf dan maaf juga, tetapi apa al-afu? Tarkul mu'akhadati bidzanbi, tidak membalas sebab dosa mereka, itu al-afu. Jadi maaf arti tidak membalas. Wasfahfu, maaf juga, tetapi maksudnya adalah mahwu athari zambi, hapuskan asar, efek daripada kesalahan mereka, daripada dosa mereka itu. Bagaimana menghapusnya? Ya artinya abaikan saja begitu, biarkan mereka dakwah jalan terus. Nanti pada saatnya hatta ya Allah biqitalihim, pada saatnya Allah akan mengizinkan kalian untuk memerangi mereka, atau ijla'ihim, atau mengusir mereka, atau fardhu jizyah alaihim, atau menetapkan jizyah, pajak kepada mereka. Wallahu tammul qudrati ala kulli syai, sempurna kuasa Allah atas segala sesuatu. Abdullah bin Abbas menyebutkan ayat ini terkait dengan sekelompok orang Yahudi yang mereka berkata kepada orang Muslim setelah peristiwa perang Uhud, alam tarau ila ma asabakum, tak kalian tengok apa yang menimpa kalian, wala kuntum alal haqq ma huzimtum, kalau kalian betul, tidaklah kalian kalah, tidaklah kalian takluk, tidaklah kalian cerai-berai seperti sekarang di Uhud ini. Alah, kalian tu salah, farju' ila dinina, balik sajalah kepada agama kami, kata mereka. Fa huwa khairul lakum, agama kami itu bagus, lebih bagus, khair, lebih bagus bagi kalian. Daripada kalian ikut Muhammad, kira-kira begitu. Padahal itu karena hasadan, iri mereka. Allah beri taufik kepada orang-orang Quraisy yang masuk Islam itu. Allah beri tunjuk kepada orang-orang Quraisy yang menerima Islam itu, padahal mereka sudah klarifikasi akan kebenaran Islam itu. Baik, lantas apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam petunjuk Islam itu? Ayat 110 menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Tegakkan sembahyang, tunaikan zakat, apa saja kebaikan yang telah kalian lakukan itu untuk diri kalian, sebenarnya tajiduhu 'indallah, kalian dapati kebaikan itu tersimpan, tercatat, terpelihara rapi di sisi Allah. Allah tahu, basir, Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat 110.
Wa'adus salata kamilatal arkani wasyuruti. Tunaikan sembahyang sempurna rukun dan syaratnya. Wa dafa'uz zakatal mafrudul mustahiqina. Berikan zakat kepada yang telah ditetapkan Allah segala aturannya itu untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Wa ma tuqaddimu min amalil khairi wa ta'ati fid dunya. Apa saja perbuatan baik, kepatuhan kalian kepada Allah selama kalian hidup di dunia itu, apa saja yang telah kalian lakukan, perbuatan-perbuatan baik itu, ketaatan kan kepada Allah, tajiduhu sawabahu indallahi fil akhirah. Dapat kalian pahalanya nanti di sisi Allah di akhirat, baru diberikan kepada kalian. Sekarang pun tercatat rapi. Wallahu la yakhfa 'alaihi syai'un qalilun katsir. Tidak ada satu apapun, sedikitkah atau banyakkah, yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya rapi. Di ayat ke-111. Jadi ingat, Islam mengajarkan iman dulu kepada Allah melalui Rasulullah. Iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, baru berbuat baik. Barulah orang masuk surga. Tidak sebatas klaim seperti yang disebut di dalam ayat 111. Perhatikan ayat 111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana aw nasara tilka amanihum. Mereka mengatakan tak akan masuk ke dalam surga kecuali dia orang penganut agama Yahudi atau Nasrani. Itu yang mereka sampaikan itu amaniyuhum, khayal saja. Itu yang mereka sampaikan itu khayal saja, angan-angan saja. Itu angan-angan mereka. Kalau betul yang kalian katakan, kalau betul klaim kalian bahwa hanya penganut agama Yahudi atau penganut agama Nasrani yang masuk dalam surga, hatu burhanakum. Ayo, apa dalil kalian? Apa argumentasi kalian? Apa penjelasan kalian? Datangkan. Kalau kalian shadiqin, jujur. Kalau kalian jujur, sekarang kita lihat tafsirnya. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi mengatakan la yadkhulul jannata illal yahudiyyu, tak akan masuk surga kecuali penganut agama Yahudi. Orang Nasrani pun mengatakan tidak akan masuk surga kecuali penganut Nasrani. Tilka mujarradu tamanniyatin wa syahwatin. Itu semata-mata adalah tamanniyat, angan-angan, khayalan, ilusi mereka, syahwatin, keinginan mereka saja. Ya tamannaunaha bihaqqin, yang mereka angan-angankan, yang mereka khayalkan, yang mereka harapkan, bukan harap lah ya, namanya juga angan-angan, yang mereka ilusikan bighairi haqqin, tanpa berpijak di atas landasan kebenaran. Buktinya apa? Kulam ya Nabi, coba bilang sama mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, uhdudul lakum hujjatakum ala za'mikum. Ayo, mana dalil kalian? Mana hujjah kalian? Mana argumentasi kalian yang menjadi topangan, sandaran, pegangan ala za'mikum terhadap keyakinan kalian bahwa hanya kalian yang masuk ke dalam surga? In sadaqtum fi maza'mikum, jika kalian jujur dalam keyakinan kalian itu, wa amanikum, dan di dalam ilusi kalian itu, wa dawa'ikumul batilati, dan klaim kalian yang salah itu. Tak betul. Kami datangkan dalil. Kata Rasulullah, ini dalilnya. Bala. Ini dalilnya. Bala man aslama wajhahu lillah wa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan bukan seperti kalian-kalian. Yang berhak masuk surga itu man aslama, siapa yang menyerahkan dirinya, wajahahu, dirinya, lillah, kepada Allah. Diungkapkan dengan kata-kata lillah. Menyerahkan diri itu sudah pasti kepada Allah. Lillah juga karena Allah. Jadi 100% serah kepada Allah. Wah muhsinun. Pada saat yang sama, wah muhsinun. Sementara ia berbuat baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, untuk dia ada upah di sisi Allah Ta'ala. Akibatnya karena sudah beriman sepenuh jiwa raga, yang diiringi dengan berbuat baik, tidak akan ada khauf, rasa takut, wala hum yahzanun, tidak akan ada rasa cemas, karena semua keperluan, semua tuntutan sudah dipenuhi. Lihat ayat ke-112. Ya. Laisal amru kama taquluna.
Masalah masuk surga neraka itu bukan seperti yang kalian ungkapkan, bukan seperti yang kalian fikirkan, itu tidak. Bahkan orang yang masuk ke dalam surga adalah man aslama zatahu lillah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, akhlasa dinahu, tulus melaksanakan agama, wa ibadatahu li rabbih, dan pengabdiannya kepada Allah. Pada saat yang sama muhsinun amalahu, dia melakukan tindakan-tindakan baik. Jadi iman, perbuatan. Tak semata perbuatan, tak semata iman. Iman dan perbuatan. Falahu sawabu imanihi wa amalihi 'inda rabbihim al-qiyamah. Untuk dia pahala imannya, pahala tindakannya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tiada rasa takut bagi dia untuk masuk ke dalam murka Allah. Tak ada lagi rasa takut. Walahzanuna lama fatum fit dunya, dan mereka tidak cemas karena sudah meninggalkan apa-apa yang di dalam dunia ini. Nanti kalau di akhirat tak ada cemas, begini begitu dulu di dunia begini, tak ada. Bahkan sedang hidup di dunia ini pun, kalau karena iman dan berbuat amal kebaikan itu ada bahagian kehidupan dunia yang hilang dari mereka, mereka tidak cemas. Balhum fi tama'ninatin wa na'imin, bahkan mereka di dalam tenang dan nyaman. Jadi ayat 112 menegaskan kepada kita iman dan perbuatan. Begitupun nanti dalam hadis-hadis Rasulullah dijelaskan sebagai penjelas ayat ini, orang yang beriman kepada Allah dengan imannya itu, walau sebesar biji sawi sekalipun, dia akan masuk ke dalam surga. Ekstrimnya ada iman, tak ada perbuatan. Tetapi tentu yang sempurna adalah seperti yang diterangkan dalam ayat 112 ini. Hari ini sampai di sini dulu. InsyaAllah dalam masa akan datang kita sambung ayat yang ke-113. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.